Oke guys, selamat pagi. Kali ini saya mau membagikan tutorial cara memasak gulai ayam khas Batak. Ayam kampung. Gulai ayam kampung khas Batak. Nah, ini bumbu-bumbu yang akan kita gunakan. Seperempat lengkuas, kemudian seperempat jahe, dua batang kunyit, dua bukan batang sih, dua buah kunyit, 5 buah cabai merah, Ini karena kita nggak suka pedas. 2 lembar daun jeruk, 2 batang lengkuas, serai. Terus bawangnya ada. Itu andaliman belum kasih. Oh ya, ini ada andaliman. Kira-kira kalau ditimbang sih ini beratnya seons. Pakai andaliman seons. Enggak Nggak nyampe seons ya. Berarti setengah ons. Nah, segini kira-kira banyaknya nih. Segini kira-kira banyaknya si andaliman. Yang bikin jadi ciri khas Batak itu ya ini, andaliman ini. Jadi dia nanti ada rasa-rasa pedas dari andaliman. Nah, kemudian bawangnya ada 8 deh. Bawang merahnya ada 8, bawang putihnya ada 4. Oke. Pertama-tama kita siapkan kuali. Ya. Apa? Diapain? Ini diapain? Diapain ini? Diiris. Ini pertama-tama kita iris dulu semua bawang ini. Ini yang bawang merah. Ini diiris. Ini nggak bisa dicepetin. Di pause aja dulu, baru nanti kita kalau udah selesai. Ada tambahan bumbu ya guys. Ini kemiri 2 buah, dikeprek dulu tapi ya, supaya nanti pada saat di blender gampang hancur. Terus ya, bahan yang di blender yaitu kemiri, bawang putih, jahe juga. Kunyit. Kunyitnya juga dipotong-potong ya guys, nanti biar gampang pada saat di blender. Oke, kita masukkan. Tadi ada tambahan bawang juga ya. Tadi kan saya sebutkan 8, ternyata ada tambahan lagi 6 biji lagi, 6 buah lagi. Nah, ini kita masukkan ke yang 6 buah tambahan ini, kita masukkan ke dalam mangkok blender, karena akan di blender juga. Dan sama andaliman tadi juga ikut di blender. Ini guys, andaliman ini ikut di blender. Cabenya sebelumnya dipatah-patahin dulu ya, gampang pada saat di blender. Ini ku blender airnya seberapa ini? Seperempat. Ini untuk takaran airnya segini ya guys ya. Cukup? Nah, ini. Jelaskan guys. Kelihatan enggak? Ini level airnya. Oke. Saatnya kita blender.
pakai pisau penggilingan daging. Oke, saatnya kita blender. Kau sibuk. Kita blender sampai halus ya. Kenapa? Udah. Ini segini coba. Ya. Oke, blendernya kadarnya sampai segini aja. Segini ini seperti apa ya? Gimana ya? Bentar, saya buka dulu ya. Nah, jadi blendernya jangan terlalu halus juga guys. Jadi agak sedikit kasar kayak kasarnya pasir di pantai lah. Oke, setelah ini di blender, kita lanjut dengan memeras kelapa. Tadi bahan-bahannya tadi saya lupa nyebutkan kelapa ya guys. Nah, tapi saya harap pada saat kalian menonton video ini kalian sudah menyediakan kertas dan pulpen, jadi tidak ada bahan yang terlewat. Ada kelapa gonceng. Kemudian kalian juga harus menyiapkan kelapa gonceng. Kalau kalian malas membuat kelapa gonceng, malas menyaok kelapa ini, menyaok apa ya? Mengsangrai. Kalau menyaok itu bahasa Batak, mengsangrai. Kalau kalian malas mengsangrai kelapa, kalian bisa beli di pasar. Biasanya pasar-pasar besar pasti ada yang jual bahan seperti ini. Nah, biasanya di lapak-lapak ibu-ibu yang khusus jual bumbu Batak. Nah, di situ juga kalian bisa menemukan andaliman tadi, guys. Oke. Ini kelapa ini semua kita bikin santan. Semua kan? Airnya seberapa? Airnya seberapa? Setengah. Penuh. Enggak, cuma yang penting tertutup gitu. Nah, kita masukkan air. Untuk takaran airnya satu banding, maksudnya jadi takarannya menggunakan, saya pakai ini ya guys ya, ini botol minum air saya ini 1 liter, tapi tidak semua nanti dimasukkan. Oke, berarti kira-kira yang digunakan hanya setengah liter. Dikit lagi ternyata, tambahin gitu. Oke, ya pas lah, setengah liter lebih sedikit lah. Kemudian ini kita peras-peras supaya jadi santan. Proses penggulayan ayam ini agak lama ya guys ya. Jadi
Ya harap bersabarlah saat membuatnya, tapi sesuai lah nanti sebanding dengan hasilnya. Selanjutnya kita geprek serai supaya air dari si serai, bumbu rasa rempah-rempahnya meresap ke dalam kuah ayam. Lengkuas dan jahenya juga digeprek ya guys. Dah. Oke, kita sekarang langsung menuju tahap selanjutnya dengan menggoreng bawang. Apinya jangan terlalu besar ya guys, nanti gosong. Ya seginilah, satu garis. Setelah minyaknya panas, bagaimana kita mengetahui minyaknya sudah cukup untuk menggoreng? Kita rasakan di sini sudah agak panas, terus buih-buihnya dari pinggir itu sudah mulai muncul dan akan mulai menjalar ke tengah. Oke, kita masukkan bawang. Ya bang. Udah, simpan. Sambil digoyang-goyang gini ya guys, diaduk-aduk ya, supaya bawangnya matang merata. Apalagi udah masukkan sekarang. Nah, kemudian kita masukkan bumbu yang tadi kita sudah blender. Apinya kecilin dikit lagi supaya tidak terlalu gosong nanti. Nah, kemudian setelah tadi bumbu-bumbu di blender masukkan, kita lanjut memasukkan bumbu seperti serai, lengkuas, jahe, dan daun jeruk. Itu apa? Daun jeruk. Enggak, batangnya itu. Iya, lengkuas apa serai. Ya bang, bentar ya. Api Besarin. Apinya dibesarkan sedikit lagi ya guys, supaya matangnya cepat, tapi jangan terlalu besar.
sampai matang. Matang. Buat kalian para pemula yang baru coba-coba mau masak ayam gulai, kalian jangan ragu untuk mencoba resep saya ini, karena saya juga dapatnya dari ahlinya, Mama Marcel. Dia adalah ahlinya memasak di rumah kami. Apa tuh, Bang? Ya, tunggu, taruh di mobil nanti ya. Nah, terus Sampai matang. Udah wangi. ini kita aduk-aduknya sampai dia matang ya guys, sampai dia wangi, aromanya itu sampai ke rumah tetangga. Jangan lupa di like, komen, share, dan tentunya di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian men-share, itu akan membuat saya semakin semangat membuat tutorial yang lainnya. Kalau kebetulan kalian ada tamu dari luar negeri atau tamu dari pulau seberang, kalian bisa menyajikan masakan ini sebagai alternatif supaya lidah mereka merasakan masakan-masakan khas dari Sumatera Utara. Udah. Masukkan lagi kan. Kemudian kita masukkan daging ayam. Jangan pilih-pilih. Nah, kita pilih-pilih ya guys ya. Sesuai selera lah. Sesuai selera kalian lah. Udah. Terus. Ya. Ya tunggu ya bang. Sini, adik gendang sini. Nggak bisa sebagian. Ya, tunggu bang. Tadi 2 ekor ayam gitu. Ini tadi kapasitas tadi kami membeli 2 ekor ayam ya guys, sebagian di shop, sebagian lagi di gulai. Ekor ayam kecil-kecil. Udah. Ya. Ya. Kemudian ayamnya disaok lagi, diaduk-aduk agar bumbunya merata ke semua daging. Jadi dibakar dulu ya guys. Ayamnya dipanggang dulu. Tadi ayamnya dipanggang sebentar supaya bulu-bulu ayamnya rontok. Jadi pada saat kita makan kita tetap nyaman pada saat makan, tidak ada bulu-bulunya. Tapi warning ya guys ya, ini mungkin di beberapa lidah masyarakat tidak cocok dengan rasanya, karena ini ada rasa-rasa andaliman dan bawang yang terlihat banyak. Tapi karena kami suka, jadi kami masukkan sesuai dengan selera kami. Jadi kalian sesuaikan aja bumbu kalian ya. Udah diamkan. Udah. Apa ini? Diamkan. Diamkan. Ini isi ayamnya saya. Udah nanti ditutup. Sisa-sisa bumbu tadi yang masih di tempat blender kalian masih bisa gunakan, sayang bumbu blender.
manfaatkan aja sampai tetes terakhir. Oke. Udah tambahin airnya. Seberapa banyak air? Ya ampun, Mas. Seberapa banyak? Setengah liter nih. Pokoknya sepenuh ini lah. Kemudian kalian tambahkan air ya. Terus. Oke. Nah, berarti kira-kira penambahannya setengah liter air lagi Udah. dari botol air minum tadi ya. Nanti kira-kira setengah matang baru dimasukkan santan kental. Udah nih, ditutup. Tutup pakai ini. Nah, kemudian ini supaya dagingnya empuk, ini harus ditutup. Nah, oke. Nanti kita lanjut masukkan santan. Sambil menunggu ayamnya empuk, kita bisa masukkan kentang juga agar proses pengempukannya berbarengan nanti. Proses kematangannya nanti barengan sama dengan ayam. Ini apinya pas sih. Tambahin lagi dikit lagi apinya ya guys. Selama proses menunggu matangnya daging dan kentang, kalian juga harus sesekali mengaduk-aduk ayam dan kentangnya guys, supaya kentangnya matang dengan sempurna. Nah, setelah berapa menit tadi itu? 10 menit ya? Setelah dirasa sudah lembek, nah kita setengah matang lah guys, lembek kayak gini. Kalau kita tekan sedikit dia langsung melesok tuh. Dagingnya juga lembek. Nah, kalau sudah lembek begini tuh gampang terbelah, baru di saat sedikit sudah gampang terbelah. Ini sudah setengah matang, kita masukkan santan. Itu tuh udah matang. Kan belum matang. Sampai selesai masak. Diaduk-aduk ya guys,
supaya santannya merata. Ditambahkan lagi tadi guys santan dari sisa-sisa santan yang tadi sudah diperas, kelapa tadi sudah diperas, tapi cuma ditambahkan air 1/4 aja, 1/4 liter maksudnya. Oke, kita aduk-aduk lagi guys. Ini sangrai kapan dimasukkan harusnya? Hah? Iya. Untuk kelapa sangrainya nanti kita masukkan terakhir ya guys. Ini ditutup nih. Ini aduk-aduk terus ya, supaya santannya tidak pecah. Belum, itu juga dimasukkan. Itu juga dimasukkan. Ini apa namanya ini? Disangrai juga ketumbar. Oh iya guys, tadi kelupaan ada bahan ketumbar sama lada. Ini disangrai dulu ya guys, ketumbar sama ladanya, tapi nggak apa-apa setelah ini nanti sambil diaduk. Setelah itu matang bisa dimasukin ke dalam kuah ini, ke dalam kuali ini. Itu sambil disangrai sambil ini juga berjalan prosesnya, tidak masalah. Udah. Ini santannya aja ini. Setelah ketumbar dan ladanya matang dengan warna agak kecoklatan begini, sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kuali. Oh, digiling dulu ya guys, sorry guys. Oke guys, tadi setelah disangrai, tadi digiling, kemudian dimasukkan ke dalam kuali.
apanya segunting. Kemudian kita masukkan kelapa sangrai. Sedikit lagi ya. Kita tambahkan garam sedikit ya guys. Kira-kira 1 sendok makan lah. 1 sendok teh. Itu sesuai selera lah guys. Lah mau guys. Kalau terasa kurang acim ya tambahin dikit lagi. Pokoknya ini porsinya 1250 gram atau 1 kilo seperempat, Apa, 1,5 kilo, Iya. 1,5 kilo ayam. Coba rasa. Saya cicipin dulu guys. Acim, mantap. Mantap Mantap lah guys. Pokoknya kalau ada tondong kalian, saudara, family, mertua, atau siapapun yang datang, tante, abang boru, bapak tua, kalian bisa hidangkan ini guys sebagai menu utama. Mereka akan langsung teringat dengan kampung halaman. Oke guys, jadi proses kematangannya itu Tergantung ayamnya, kalau tua itu tergantung banyaknya ayam dan banyaknya. tergantung tua atau mudanya ayam. Jadi karena ini tadi kita beli di pasar ayam kampung yang masih agak muda, kira-kira usia ayam kampungnya ya 2 bulan 3 bulan ini. Enggak ya? 3 bulan aja. Pokoknya agak muda lah, agak sedang. Jadi proses pematangannya itu 45 menit kurang lebih ya, kalau lebihnya juga paling sedikit. Nah segitulah guys. Ini kira-kira sudah matang ini guys ya. Kalau begini udah blebek begini udah matang nih. Kalian bisa mencobanya juga dengan mengetes, ambil 1 potong, makan sendiri. Kentangnya juga tuh udah lembek tuh, kentangnya udah lembek. Oke guys, itu dulu video tutorial memasak
gulai ayam khas Batak. Tunggu video-video kami yang bermanfaat berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton.